emang cowok doang yang bisa kerja keras atau gimana gitu kan? Ya cewek juga bisa. Bagaimana cara kita nanti mengajarkan anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ketika dia di rumah, otomatis yang harus dia lakukan ya itu di dapur, di kasur, di sumur karena emang udah kodrat. Tapi ketika di luar, karena tanggung jawabnya dia bukan itu, ya dia lakuin sesuai sama tanggung jawabnya dia. Perempuan juga sebenarnya dia bisa berkarya, dia bisa menjadi wanita karir, bekerja di luar rumah, bahkan dia juga multi talent ya, di rumah juga dia bisa sebagai ibu rumah tangga. Halo, nama saya Rizka Sriningati. Saat ini pekerjaan saya sebagai mahasiswi di Universitas Swasta di Tangerang. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Monita Wartiningsih. Gue usianya 22 tahun dan untuk status pekerjaan gue sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Terus juga gue sebagai mahasiswi juga di salah satu universitas di daerah Tangerang. Halo, nama gue Tika. Gue mahasiswa sekaligus karyawan swasta di salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan. Nama saya Janatu Ma'wa, umur saya 23 tahun. Saya mahasiswa dan juga bekerja sebagai karyawan swasta. Perempuan itu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dicintai dan juga dipatuhi. Menurut gue, definisi perempuan adalah sesosok manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan diberkati kecantikan, kemandirian, dan kekuatan. Definisi menurut saya, perempuan itu unik dan rumit. Perempuan itu multitasking ya, kayak komputer. Karena perempuan itu selain bisa melakukan suatu pekerjaan, dia juga bisa melakukan pekerjaan lain. Menurut saya sih enggak ya, soalnya selagi seseorang itu mempunyai skill, wajar-wajar aja sih. Kalau menurut gue pribadi sih enggak, karena baik laki-laki maupun perempuan itu bisa melakukan pekerjaan apapun yang mereka sukai. Kalau memang mereka sukai, kenapa harus dibatasi oleh gender? Enggak sih, karena semua orang kan punya hak yang sama ya, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, semua itu punya hak yang sama. Bahkan di zaman sekarang jadi tukang ojek pun ada yang perempuan, jadi tukang parkir pun ada yang perempuan, jadi nggak masalah sih gender itu. Pekerjaan perlu dibatasi gender, enggak sih? Kalau menurut gue ya emang cowok doang yang bisa kerja keras atau gimana gitu kan? Ya cewek juga bisa. Wanita karir itu hebat sih menurut gue, karena namanya wanita kan memang sebenarnya kodratnya itu bukan untuk bekerja, tapi ketika ada wanita yang bisa bekerja, bisa berkarir di luar, itu luar biasa sih. Wanita karir ini menurut gue hebat karena dia bisa mengimbangkan untuk masalah pekerjaan, terus juga masalah dia untuk di rumah sebagai wanita mesti gimana, terus juga dia bisa ibarat mengaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaannya dia itu bisa gitu, sehingga dia itu mampu untuk bertanggung jawab ke yang lain gitu. Keren. Menurut saya wanita karir itu hebat karena dia bisa di dapur, dia juga bisa memanage waktunya sebagai seorang pekerja di luar rumah. Pandangan gue terhadap wanita karir itu cantik, fashionable, mandiri, dan bisa bertanggung jawab atas pekerjaan dia di karirnya maupun yang pekerjaan dia di rumah.
relatif sih kalau kita ngomongin standar kecantikan ya. Kalau gue sendiri sebenarnya gue sih lebih menganut ke ilmu yang sebenarnya dapat juga di dunia kuliah kan. Ilmu filsafat itu ada 3 kan, ada logika, etika, dan estetika. Kecantikan itu nggak cuma diukur dari appearance-nya dia kan. Kalau appearance itu kan masuknya ke estetika. Nah, dari ilmu filsafat ini dipelajari juga kalau misalkan cantik itu nggak mesti estetikanya aja yang bagus, logikanya juga bisa. Orang itu kan kadang dia itu penampilannya nggak bagus tapi otaknya cerdas, ada yang kayak gitu. Kemudian dari etika, ada yang dia nggak pinter-pinter amat, terus penampilannya juga nggak cantik-cantik amat, tapi dia ini sopan orangnya. Nah itu relatif, tergantung orang yang menilai aja kayak gimana. Standar kecantikan ini sih ya kalau misalnya di diri gua, kalau di diri gua itu memang ini diri gua ya. Kalau diri gua memang gua suka untuk merawat tubuh gua gitu kan. Gua juga suka untuk memperlihatkan diri gua itu agar cantik. Cuman kan kita nggak mestinya dong ngelihat dari sisi nilai seseorang itu dari rupanya. Kita lihat sisi nilainya itu dari sikap, dari sosialnya dia gimana gitu kan. Percuma kalau misalnya kalian cantik, kalian ibarat mempunyai tubuh yang indah, tapi kalian kalau misalnya berhadapan sama orang cuman kayak nggak menghargai, sama aja sih. Intinya kita tuh juga bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Itu yang bisa dilihat cantik atau enggaknya gitu. Cuman kalau emang di diri gue itu gue suka untuk ini sih kayak mempercantik diri aja gitu. Kalau diri gue gitu. Standar kecantikan wanita itu harusnya ya tidak diukur dari kecantikan, tinggi seorang wanita tersebut, putihnya, mulusnya. Kalau menurut gue sih itu nggak relevan banget ya dengan perempuan yang ada di seluruh dunia, karena kecantikan itu memiliki ketertarikannya masing-masing, dan Tuhan itu udah menciptakan perempuan sesuai dengan kecantikan dan kemampuannya masing-masing. Mesti gak sih kayak perempuan langsung dapur semua? Kalau ditanya perlu atau enggak ya memang udah kodratnya perempuan di dapur, di kasur, di sumur. Cuman ketika dia punya tanggung jawab di luar ya dia harus bisa memanage waktunya dia ya. Dia harus bisa membagi mana yang seperlunya harus diprioritaskan, mana yang enggak. Ketika dia di rumah otomatis yang harus dia lakukan ya itu di dapur, di kasur, di sumur karena memang udah kodrat. Tapi ketika di luar karena tanggung jawabnya dia bukan itu ya dia lakuin sesuai sama tanggung jawabnya dia. Tapi nggak setuju ya, perempuan juga sebenarnya dia bisa berkarya, dia bisa menjadi wanita karir, bekerja di luar rumah, bahkan dia juga multi talent ya, di rumah juga dia bisa sebagai ibu rumah tangga. Kalau menurut gue sih itu pemikiran kolot ya, karena perempuan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena bagaimanapun juga kita yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita nantinya, dan kita harus pinter dan harus cerdas bagaimana cara kita nanti mengajarkan anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oh, kalau misalnya itu kan pandangan orang tua ya. Cuman di sini bakal yakinin orang tua kalau misalnya perempuan itu juga memang suatu saat nanti bakal nikah gitu ya kan. Cuman kan di sini kita akan mempunyai keturunan, di mana keturunan itu juga yang kita ajarkan kan dari ibu dulu dong. Ibu itu harus mempunyai ilmu-ilmu, standar ilmu-ilmu. Misalnya kita harus mengajar anak-anak kita itu standarnya kayak gini di usia segini-segini. Jadi menambahnya untuk wawasan itu sangat perlu untuk perempuan, karena kita nggak sembarangan loh untuk mengajarkan anak dari dini gitu kan, untuk berkembang lebih depannya itu nggak kayak omongannya itu mesti diatur, gak sembarangan. Kalau kita nggak punya sisi edukasi yang baik ya gimana nanti untuk generasi kita gitu sih kalau gue. Kenapa? Makanya gue juga kerja sambil kuliah, karena gue pengen generasi gue nantinya akan baik lebih dari gue gitu. Mengalami pelecehan seksual ya,
Em, Harusnya sih ya, kalau menurut gue sih nggak usah ditutup-tutupin lah ya. Yang namanya sesuatu yang buruk di masa lalu itu kan, kalau kita pendem sendiri kan ini ya, jadinya stres, depresi, atau bisa jadi salah satu penyebab penyakit kejiwaan gitu kan. Eh, Emang sih nafsu itu nggak bisa kita pungkiri, pasti ada dong semuanya gitu kan. Cuman untuk kalian bisa lah menghargai sisi wanita itu. Anggap wanita itu ibu kalian. Ketika ibu kalian yang dilecehkan dengan orang lain, gimana perasaan kalian? Gitu aja. Kalau udah terjadi, kalau udah terjadi, ya itu memang gimana ya, lu juga udah bisa ambil konsekuensinya gitu ya kan, karena emang lu mikirnya pasti awal tuh lu seneng, cuman akhir-akhirnya lu bakal malah petaka buat lu ke depannya gitu. Gua nggak pungkiri deh nafsu itu gimana gitu ya kan, nafsu itu pasti selalu ada, cuma pasti lu bakal suatu saat bakal kena di mana lu kayak ngerasa bersalahnya, iya, kedepannya lu di mata keluarga jadi gimana. Properti menurut gua, ketika misalnya udah dilecehkan, kena seksual kayak gitu, yaitu lu cukup jadi pelajaran aja, dan lu juga lebih bisa ngejaga diri lu gitu kan. Terus juga pasti kayak kadang gini sih, misalnya ada beberapa yang mengundang gitu kan, mengundang untuk lelaki itu untuk kayak melakukan seperti itu. Cuman kita juga nggak bisa pastiin karena itu misalnya fashion kita atau apa gitu kan. Tapi ya udah, emang udah jalannya kayak gitu, gimana gitu. Gue juga ya nggak bisa ngomong apa-apa sih kalau soal kayak gitu, karena pribadi kita masing-masing sangat beda gitu. Ya gue harap sih lu yang kuat, yang sabar gitu. Semoga kedepannya juga bisa lebih baik lagi gitu. Strong lah buat kalian ya. Untuk perempuan yang mengalami hal tersebut, si wanitanya mungkin lebih speak up ya, menceritakan hal tersebut. Pertama pada orang tuanya, mungkin orang terdekatnya. Jadi jangan diam aja kalau bisa, dan untuk langkah selanjutnya bisa melaporkan ke pihak berwajib. Kalau hamil ya cowoknya harus tanggung jawab. Untuk kamu yang pernah mengalami pelecehan seksual, tetap semangat, tetap jalani hidup kamu dengan semangat. Jangan berkecil hati, pasti Tuhan akan menentukan hidup kamu ke depannya lebih baik lagi. Harapan gue buat perempuan di Indonesia lebih bisa buat tampil di depan, karena yang gue lihat sih sekarang perempuan-perempuan Indonesia itu udah mulai kelihatan, udah mulai bisa dilihat gitu. Dia udah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan laki-laki di luar. Misalnya dulu kayaknya tabu banget perempuan kerja di bidang seni, tapi sekarang itu udah banyak banget seniman-seniman perempuan. Kalau artis oke lah ya, artis memang dari dulu udah banyak, tapi kayak pelukis dan lain-lain sekarang udah mulai kelihatan lah. Harapan gue sih semoga perempuan-perempuan Indonesia bisa mau menyuarakan isi hatinya dia, nggak cuma diem-diem aja. Terutama buat mereka-mereka yang jarang terekspos oleh media. Tetap menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan bisa memposisikan posisi kamu dimanapun berada. Harapan saya untuk wanita Indonesia lebih banyak berkarya, sekolah tinggi juga nggak masalah sih selagi dia bisa. Perempuan di Indonesia semakin semakin benar-benar jangan mau untuk kayak selalu direndahin,
sama siapapun gitu kan. Selalu menunjukkan jati diri kalian itu hebat gitu kan. Terus mempunyai ilmu-ilmu dan juga edukasi yang bermanfaat bagi buat semuanya. Terus juga tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Gitu aja sih udah. Udah.